Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini saya akan bahas nih bagi teman-teman yang lagi mencari informasi mengenai kredit usaha rakyat di tahun 2025. Dan ini cocok untuk teman-teman yang lagi mencari untuk modal usaha, apalagi bagi kita pengusaha pemula atau pengusaha muda yang ingin mengajukan modal pinjaman mulai dari 10 hingga 50 juta rupiah. Nah, penasaran? Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Cuan Gen Z. Nah, siap-siap ya, kali ini kita akan ngebahas salah satu ataupun yang lagi mencari kredit usaha rakyat atau biasa sering disebut dengan KUR. Nah, seperti teman-teman ketahui, untuk memulai usaha baru adalah sesuatu tantangan yang menarik ya, apalagi bagi kita pengusaha muda atau pengusaha pemula. Tetapi sering sekali ya yang membuat ide kita ataupun niat kita itu gagal itu karena tersandung dengan modal yang nggak cukup. Nah, jadi bagi pengusaha pemula mungkin untuk kredit usaha rakyat atau KUR ini bisa menjadi solusi yang tepat untuk kita semua. Karena apa? Karena KUR ini merupakan pinjaman dengan bunga yang sangat-sangat rendah dibandingkan kita pinjam di pinjaman biasa di bank konvensional atau bahkan di pinjaman online. Nah, bahkan untuk di tahun 2025 ini banyak sekali para bank ataupun para lembaga keuangan mengeluarkan kredit usaha rakyat untuk teman-teman pemula atau yang lagi mencari modal usaha. Nah, kali ini saya akan bahas ya, ada dua jenis KUR ya, yang dimana KUR ini ada di Pegadaian ya, untuk dua jenis KUR Pegadaian 2025 yang sangat cocok untuk teman-teman pengusaha pemula atau pengusaha muda yang membutuhkan modal pinjaman dari 10 juta rupiah hingga 50 juta rupiah, di mana untuk kita pengusaha muda ini untuk KUR di Pegadaian ini bisa menjadi solusi yang sangat tepat. Nah, untuk di tahun 2025 Pegadaian diprediksi akan menawarkan kembali beberapa jenis KUR yang dirancang khusus untuk membantu pengusaha baru untuk mendapatkan akses modal tanpa harus memberikan agunan. Karena rata-rata bagi kita pemula ini untuk mencari pinjaman ini tentunya kita harus mencari pinjaman yang tanpa agunan. Karena nggak semua orang memiliki jaminan atau agunan untuk dijadikan jaminan ketika kita mengajukan pinjaman. Nah, untuk akses modal ini juga cocok untuk kita pengusaha pemula ya. Jadi ini ada dua macam KUR Pegadaian di tahun 2025 ini yang mana akan dirilis oleh Pegadaian yang bisa teman-teman gunakan untuk pengajuan pinjaman. Nah, apa aja sih dua KUR itu? Nah, silakan teman-teman simak baik-baik penjelasan dari saya agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, check it out. Nah, untuk yang pertama ada namanya kredit usaha rakyat atau KUR Syariah Super Mikro, di mana ini bisa memberikan kita plafon pinjamannya hingga 10 juta rupiah. Ini maksimal 10 juta rupiah. Dan tentunya tanpa agunan dan juga tidak memerlukan jaminan. Jadi sangat cocok untuk kita pengusaha yang baru memulai. Nah, kemudian untuk syarat dari kita pengajuan di Syariah Super Mikro ini kita harus memiliki usaha yang sudah berjalan minimal 6 bulan. Apakah itu usaha online, apakah offline, apakah memiliki warung atau warung makan atau kafe atau yang lainnya. Yang mana untuk usahanya itu sudah berjalan minimal 6 bulan. Dan di sini untuk bunganya sangat terjangkau karena untuk Syariah Super Mikro ini menggunakan prinsip imbal jasa atau muknah yang sangat lebih rendah, yaitu untuk Syariah Super Mikro. Nah, untuk yang kedua juga ada yang namanya
KUR Syariah Mikro, di mana untuk KUR Syariah Mikro ini kita bisa mengajukan pinjaman dengan plafon pinjaman ini maksimalnya hingga 50 juta rupiah. Dan ini juga cocok untuk kita yang sudah memiliki usaha yang lebih mantap. Nah, jadi idealnya ini bagi pengusaha yang sudah memiliki usaha yang lebih stabil atau yang udah berjalan ataupun yang udah stabil dan juga udah menghasilkan. Jadi cocok untuk menggunakan pinjaman syariah mikro ini, karena syariah mikro ini prinsipnya ini digunakan untuk teman-teman yang ingin menambah modal usaha, bukan yang memulai usaha. Nah, untuk syaratnya di mana pengusaha ini harus pernah mengajukan KUR Syariah Super Mikro sebelumnya. Jadi jika teman-teman dahulunya udah pernah mengajukan KUR Syariah Super Mikro, jadi teman-teman bisa langsung mengajukan di KUR Syariah Mikro. Jadi bagi teman-teman yang belum pernah mengajukannya, silakan ajukan terlebih dahulu di KUR Syariah Super Mikro dan nanti bisa teman-teman lanjutkan untuk pengajuan di KUR Syariah Mikro. Dan tentunya untuk KUR Syariah Mikro ini hampir sama aja dengan KUR Syariah Super Mikro tanpa agunan, karena di sini memudahkan kita pengusaha yang belum memiliki aset berharga. Jadi itulah detail untuk teman-teman jika mengajukan pinjaman baik itu di KUR Syariah Super Mikro ataupun di KUR Syariah Mikro. Nah, apa sih keunggulan KUR di Pegadaian ini? Tentunya untuk KUR di Pegadaian ini yang pertama tentunya tanpa agunan. Dan ini adalah keuntungan besar bagi kita pengusaha pemula yang mungkin ya belum memiliki aset untuk dijadikan jaminan. Nah, yang kedua untuk proses pengajuan pun juga sangat mudah. Pengajuan dapat kita lakukan di semua outlet Pegadaian terdekat atau juga bisa melalui aplikasi digital. Jadi sebenarnya walaupun untuk melalui saran saya ya teman-teman langsung aja mengajukan ke outlet Pegadaian terdekat ya. Biasanya itu lebih mudah untuk di ACC ataupun lebih mudah untuk pengajuan dan juga nggak membutuhkan waktu lama. Namun jika kita menggunakan aplikasi digital itu biasanya aplikasinya suka error ataupun susah untuk diajukan dalam jangka waktu yang cepat. Nah, untuk syarat administrasinya pun juga nggak terlalu ribet. Di sini cukup sederhana seperti KTP dan juga ada dokumen usaha. Nah, yang ketiga untuk bunga atau imbal jasanya pun juga sangat rendah karena mereka menanamkan prinsip syariah di mana biaya yang dibebankan itu lebih terjangkau dan juga membantu pengusaha dalam fase awal bisnis mereka. Nah guys, itu informasi dari saya tentang KUR Pegadaian di tahun 2025, di mana KUR Pegadaian ini sangat saya rekomendasikan buat teman-teman semua karena di mana mereka menanam prinsip syariah dan juga dengan syarat yang mudah dan proses pengajuan pun juga sangat sederhana dan juga kita bisa mengajukannya di Pegadaian outlet Pegadaian terdekat dengan rumah kita atau dengan aplikasi digital. Namun saran saya teman-teman gunakan langsung aja datang ke kantor cabangnya atau ke outlet Pegadaian terdekat untuk mendapatkan informasi dan juga untuk proses pengajuan yang lebih cepat. Nah, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.